Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Musyarrofah dari akuntansi A. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara melakukan uji regresi linear berganda di SPSS. Baik, sebelum kita melakukan uji regresi linear berganda, kita harus menginput data tabulasinya terlebih dahulu. Pada program SPSS ini, kita klik menu di New Dataset. Setelah itu, kita klik di variable view di bawah. Lalu di kolom name kita masukkan variabelnya terlebih dahulu. Seperti X1, X2, X3 dan variabel Y. Lalu di kolom desimal kita ubah angkanya menjadi 0 semua. Kita ubah dulu. Lalu di kolom label kita ubah menjadi variabel-variabelnya seperti gender, masa kerja, pendidikan, dan kinerja pegawai. Lalu di kolom measure kita ubah menjadi scale semua. Lalu klik data view. Pada data view, di sini kita isi tabulasi datanya. Jadi kita copy dulu datanya. Setelah itu kita tempel. Setelah data diinput, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis regresi linear dan uji asumsi klasik. Caranya, kita klik analisis, kemudian di regression kita pilih linear. Lalu ketika muncul dialog, kita masukkan kinerja pegawai atau Y sebagai variabel dependen dan variabel lainnya sebagai independen. Lalu klik statistik, kemudian centang bagian deskriptif, collinearity diagnostik, dan Durbin-Watson. Lalu klik continue. Lalu klik plot, centang pada bagian histogram dan normal probability plot. Sedangkan pada bagian script kita pindahkan spreadsheet, pindahkan ke Y, dan bagian SPRED ke X. Lalu klik continue, setelah itu klik OK. Baik, berikut data yang telah kita input. Selanjutnya kita masuk ke uji normalitas. Dasar pengambilan keputusan menurut Imam Ghazali adalah model regresi dilakukan berdistribusi normal jika data plotting yang menggambarkan data yang sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Untuk melihat hasilnya, kita bisa lihat di gambar probability plot. Di sini kita dapat melihat bahwa ada beberapa titik-titik yang bertebaran. Maka dapat disimpulkan bahwa regresi berdistribusi tidak normal.
Hal ini sudah dibuktikan dengan uji Kolmogorov-Smirnov yang telah saya lakukan. Selanjutnya kita masuk ke uji heteroskedasitas. Menurut Imam Ghazali, tidak terjadi heteroskedasitas jika tidak ada pola yang jelas, bergelombang, melebar, serta menyempit pada gambar scatter plot serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Lalu kita pergi ke gambar scatter plot. Di sini terlihat titik-titiknya yang agak sedikit melebar, menyempit. Lalu dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedasitas pada variabel yang kita uji. Selanjutnya kita masuk ke uji kolinearitas. Lalu kita buka tabel koefisien. Di kolom kolinearity statistik pada bagian toleran dapat dilihat bahwa hasil dari ketiga variabel X yaitu hasilnya lebih dari 0,100. Dan untuk bagian FIV hasilnya kurang dari 10,00. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji multikolinearitas tidak ada gejala multikolinearitas. Pada uji autokorelasi ini kita dapat mengetahui nilai N yaitu 15 ada di tabel deskriptif statistik. Kemudian nilai DW yaitu 1,098 kita bisa lihat di tabel Sumari, di tabel model Sumari. Kemudian untuk nilai DL dan DU, mohon maaf kita sudah menyiapkannya tapi tidak bisa direkam. Namun di sini kita menemukan untuk nilai DL caranya 4 dikurangi DL yaitu 4 dikurangi 0,8140 menjadi 3,186. Dan untuk nilai DU nya caranya 4 dikurangi DU 4 dikurangi 1,70501 menjadi 2,499. Jadi pada uji autokorelasi ini dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala autokorelasi. Selanjutnya pada hasil uji T dapat kita lihat dari tabel koefisien. Pada kolom SIG dapat dilihat bahwa variabel gender atau X1 lebih besar dari 0,05 dan pada variabel masa kerja atau X2 lebih besar dari 0,05 dan pada variabel pendidikan X3 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa gender dan masa kerja tidak berpengaruh terhadap kerja pegawai. Selanjutnya pada uji R⁻2 dapat kita lihat pada tabel model Sumari. Berhubung variabelnya ada 3, kita ambil hasil pada kolom adjusted R². Hasilnya yaitu 0,398. Jika dipresentasikan hasilnya yaitu 39,8%. Maka dapat disimpulkan dari ketiga variabel independen secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen 39,8%. Selanjutnya pada hasil uji F kita lihat pada tabel ANOVA. Pada kolom SIG diketahui nilainya kurang dari 0,05.
Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu X1, X2, X3 secara simultan berpengaruh terhadap dependen Y. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.